Oke, kelihatan teman-teman slide-nya? Kelihatan. Oke ya, oke Aman, Aman, sebelumnya Pak. aman. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya. Di sini kita ada 17 orang, Alhamdulillah sudah hadir. Oke, ini udah perjalanan Reels Update ya, donasi aja 21.0. Pada malam ini kita akan kasih tahu ke teman-teman apa aja sih yang bisa kita lakukan atau kita manfaatkan fitur-fitur terbaru yang ada di donasi aja 21.0 teman-teman. Oke. Sebelumnya saya akan cerita nih backgroundnya kenapa sih kita update yang 210 ini ya. Pertama itu ini just info aja ya. User itu mendapatkan banyak spammer ya akhir-akhir ini. Jadi dari info yang saya dapat itu uh, dalam tanda kutip ya kelakuan oknum dari FB Pro ya yang membuat mereka itu harus apa ya namanya ya mengatasi algoritmanya si Facebook ya biar mereka tuh dapat cuan lebih gitu. Infonya sih kayak gitu ya. Jadi ada yang ngajari mereka seperti itu. Nah, karena itu manusia gitu ya, jadi kita harus menghandlenya dengan settingan pada menu form donasi. Artinya kita bisa cek IP mereka, kita bisa cek juga WhatsApp mereka gitu ya. Jadi ketika uh, datanya itu kita bisa lacak, artinya kita bisa blok seperti itu. Sederhananya seperti itu, teman-teman gitu. Jadi nanti kita bisa blok dari IP-nya maupun dari WhatsApp-nya seperti apa. Terus ada masukan lagi nih, Mas, gimana kalau kita mendeteksi WhatsApp asli? Jadi yang hanya bisa submit itu hanya WhatsApp-nya asli aja gitu. Nah, ini sebenarnya seperti apa ya? Dua sisi mata uang, ada baik ada buruknya gitu ya. Karena dari info yang saya dapat, itu 50% orang yang berdonasi itu mereka itu anonim gitu ya. Jadi mereka itu nggak menggunakan WhatsApp asli gitu. Tapi kalau emang teman-teman mau pakai, tinggal dipakai aja gitu. Tapi resiko ditanggung sendiri gitu ya. Jadi artinya kita kehilangan 50% dari data donatur yang emang dia itu pengen donasi, tapi dia itu nggak ingin memasukkan WhatsApp yang asli seperti teman-teman. Jadi fiturnya sudah ada, tinggal diaktifkan saja gitu ya nanti ya. Terus ada info lagi, apa masih ada masukan lagi Mas, gimana kalau masukin captcha ini bagus gitu ya. Jadi ini pakai captcha-nya itu jadi image teman-teman ya. Jadi image, kalau teman-teman suka pakai TikTok gitu ya atau beberapa aplikasi, ada captcha gambar itu dibalik gitu ya. Nah, nanti dia tinggal geser. Kalau dia itu emang manusia, dia bisa menggeser image tadi, mencocokkan di set gambarnya bagus atau enggak. Kalau misalnya sesuai, nanti dia bisa lewat seperti itu. Terus ini ada credit card tambahan, terus ada donatur membaca doa khusus. Oke, jadi ini ada uh, jadi ketika user pas submit donasi gitu ya, misal 100.000 namanya siapa dia submit, nah itu kan uh, kita hanya memberikan user experience yang lebih gitu ya. Nah kita bisa memberikan pesan doa gitu. Doa untuk zakat, doa untuk wakaf misal seperti itu ya. Nah kita bisa menambahkan di sana gitu. Jadi ketika dia submit button nanti keluar pop up gitu ya. Nah dia baca doanya baru dia bisa submit. Itu bagus. Terus ini apa ya? Oke, user ada tombol WhatsApp ini jadi ada flying button ya teman-teman ya. Nanti ada gambarnya. Jadi kita bisa setting tuh WhatsApp flying buttonnya itu nanti terhubung ke admin ya ke CS. Itu bisa disetting dia itu di halaman campaign, kedua dia halaman home, ketiga di halaman invoice gitu. Nah itu nanti bisa disetting mau diaktifkan yang mana gitu. Kalau dirasa mengganggu di halaman form tinggal dimatiin aja di halaman form gitu ya. Hanya diaktifkan di halaman campaign sama di halaman eh, invoice seperti itu. Oke, nah apa aja sih ada fiturnya gitu ya. Nah ini pertama kita ada uh, payment gateway baru ya. Ini dari Remit Cepat teman-teman. Ini ada rekan yang hadir juga di sini. Ada engineer-nya juga ya. Mana ini? Mas Jaler. Ada Iya, nggak Pak. Mas? Hadir, Pak. Hadir Mas. Oke, thank you Mas sudah hadir. Nah beliau Iya, ini yang sama. membantu saya untuk bisa connect ke Remit Cepat. Alhamdulillah kita sudah connect. Nanti saya jelaskan apa aja ada Remit Cepat gitu ya. Terus di sini ada CC via Mitrans teman-teman. Buat teman-teman yang pengen apa namanya campaign ke luar negeri bisa pakai CC ya. Tapi khusus hanya di Mitrans seperti itu. Terus di sini ada pop konfirmasi donasi. Pada form ini yang tadi ya pop-up doa gitu ya. Itu namanya pop-up konfirmasi. Nanti bisa disetting terserah mau apa aja gitu. Apakah itu mau dikasih doa atau mau dikasih penjelasan lebih atau apapun itu bebas teman-teman.
Terus ini ada tombol tautan eksternal. Waduh, saya lupa ini. Nanti ada itu. Jadi, kalau yang default, itu kan ketika kita buat campaign, eh, linknya itu kan, misal donasi sekarang gitu ya, di halaman campaign, ketika diklik kan dia larinya kan ke halaman form donasi ya. Nah, itu teman-teman bisa rubah nanti. Bisa rubah, apakah lari ke page yang lain linknya, atau linknya itu lari ke WhatsApp, bisa juga disetting juga gitu. Dan juga itu bisa disetting untuk bisa Basnas referral code ya. Tapi itu sebenarnya sudah ada untuk Basnas gitu, tapi kerjasamanya belum seperti itu. Tapi udah saya masukkan nanti kalau misalnya deal kerjasamanya teman-teman bisa pakai itu gitu. Terus di sini ada deteksi spammer ya, jadi spammer detection. Terus ada pemblokiran IP, WhatsApp juga. Nah, terus teman-teman gini, uh, biasanya kalau ada IP blocker gitu ya, itu pasti juga ada namanya IP whitelist seperti itu. Jadi teman-teman bisa masukin tuh IP yang emang donaturnya itu sering gitu ya. Misal nih ada donatur asli nih, dia suka donasi dalam satu hari itu 5 kali gitu. Ya kita whitelist aja IP-nya dia gitu. Jadi dia bebas mau masukin berapa gitu, seperti itu. Termasuk WhatsApp-nya juga. Terus ada CAPTCA, ada validasi nomor WhatsApp, sama tadi playing button. Oke, gambarannya apa? Nih, gambaran teman-teman ya. Jadi teman-teman yang penasaran dengan remit cepat, bisa nanti ini ya di link ini gitu ya. Nah, tapi nanti pendaftarannya uh, ada di itu, ada di apa? Ada di fitur si remit cepat yang ada di donasi aja gitu. Nanti linknya ada di sana ya. Nanti saya share juga linknya untuk pendaftaran gitu ya. Nah, untuk sementara remit cepat ini baru banget payment gateway-nya gitu ya. Ini baru bisa connect ke QRIS, tapi nanti di settingan donasi aja dia bisa connect juga ke uh, GoPay, OVO, ShopeePay dan lain-lain gitu ya. Tapi levelnya QRIS teman-teman. Nah, bedanya dengan payment gateway yang lain teman-teman, kalau misalnya dipakai yang lain, dia itu kan kenanya persen ya, persentase ya. Misal 10.000 kenanya berapa persen gitu. Nah, kalau semakin gede kan semakin gede juga nilainya. Nah, kalau di remit cepat, mau kecil mau gede, kenanya hanya Rp1.000 teman-teman. Jadi kalau misalnya teman ada transaksi gede, terus pengen yang mudah gitu ya, bisa pakai QRIS-nya dari si remit cepat, seperti itu. Terus dibanding dengan yang lain ya, bagi yang lain, BSI-nya ini itu hanya 2.400 saja. Kalau yang lainnya kayaknya lebih tinggi deh, seperti itu. Begitu Mas Jalar ya? Halo, Mas Jalar? Iya, Pak. Oke, sesuai ya ini angkanya ya? Ya, Oke, kalau untuk misalnya salah nanti durasi. saya kalau tahu dikoreksi ya. Siap-siap. Oke, thank you. Oke, selanjutnya sorry. Oke. Ini slide-nya masih kelihatan nggak ya? Oh, Oke. masih, Pak. Masih, Masih ya? masih. Masih. Oke, oke. Lanjut. Oke, selanjutnya ini teman-teman. Jadi di halaman settingan donasi aja, setting temps ya. Ini ada tampilan baru ya untuk men-setting eh, tampilan campaign kita dalam bentuk desktop ataupun mobile itu di settingan temps seperti itu. Nah, terus untuk yang settingan tab menu gitu ya di dalaman campaign itu hanya bisa untuk hanya mobile saja. Kalau di desktop karena dia white ya, jadi defaultnya dia itu tab menu seperti itu. Oke, kok itu terus ya? Coba dari sini aja. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi, misal nih ya, misal teman-teman sudah update Indonesia 21.0 gitu ya. Terus emang ada data usernya itu yang dia itu spammer gitu ya, terdeteksi spammer gitu. Nah itu tinggal klik aja detail donasi ya, atau klik INV ini ya di halaman field. Nanti keluar gitu ya, halaman uh, detail donasi. Tinggal scroll aja ke bawah teman-teman. Nah itu tinggal diblok aja, tinggal diblok gitu ya, si IP-nya gitu. Nah terus di refresh si page dashboard donasinya. Nah semua nanti yang bentuknya warna merah, artinya dia itu terdeteksi sebagai spam teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman aktifin fiturnya gitu ya, nah nanti akan kedeteksi dia nih. Seperti itu. Oke, lanjut dulu. Nah, itu settingannya. Kalau misalnya teman-teman itu yang apa ya, yang namanya
auto klik ya dari data donasi. Nah, kalau misalnya teman-teman maunya manual gitu ya, atau melihat data semua transaksi yang IP siapa aja yang keblok atau yang keblok, itu tinggal di sini. Dashboard, option, IP block, sama WA block ya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, mau input manual bisa add new IP gitu ya. Tinggal dimasukin aja IP-nya, termasuk yang WA-nya juga. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, apa yang terjadi ketika user itu apa namanya? User itu keblok. Nah, nanti dia akan seperti ini tampilannya. Akses ditolak gitu ya. Nah, kalau itu kan settingannya kan dari halaman admin ya. Nah, apa yang kita bisa lakukan ketika dia itu pas submit donasinya gitu ya. Nah, settingannya ada di sini. Donasi aja setting form bagian security gitu ya. Kita aktifkan spammer detection gitu ya. Nah, teman-teman masukin tuh data maksimal input nomor WhatsApp atau data maksimal dari usernya tadi itu IP-nya yang sama itu berapa kali gitu. Misal dalam dalam satu hari dia itu boleh maksimal itu berapa kali gitu. Apakah 2 kali atau 3 kali atau 5 kali gitu. Nah kalau emang dia itu dan atau benar biasanya itu cuma maksimal itu 2 kali teman-teman. Atau 3 mentok lah. Tapi saran saya itu dibuatnya itu dua aja, dua gitu ya. Nah ketika dia submit yang ketiga gitu ya, nah itu nanti bisa diblokir teman-teman. Nah settingannya ada dua, mau langsung diblokir, nanti bentuknya sebelah kanan ini gitu ya, dia nggak bisa ngakses, atau cukup tidak bisa input saja teman-teman. Artinya dia bisa ngelihat halaman campaign, bisa ngelihat halaman form gitu ya. Nah pas submit dia nggak bisa gitu. Nah terus ketika teman-teman settingannya itu langsung blokir gitu ya, langsung ke blok seperti ini, misal anggaplah nggak sengaja gitu, donor tadi itu beneran donor asli gitu ya. Dia dalam hari itu tuh pengen masukin 5 kali misal gitu ya. Nah tapi dalam submit ketiga gitu ya, kan dia keblok tuh. Nah dia pengen hubungin kan nggak bisa gitu ya. Nah teman-teman masukin tuh nomornya, nomor WhatsApp CS-nya. Nah di sebelah kanan sini kita lihat ada ke beranda, ada coba lagi sama WA admin ya. Nah ketika diklik nanti akan larinya ke si admin CS teman-teman semuanya gitu. Jadi nanti dia tinggal Kak, mohon maaf, aku nih kok nggak bisa kebuka ya, misal lihat seperti itu ya. Tolong dong dibuka ininya. Nah, teman-teman nanti tinggal di itu aja, tinggal di sini. Nah, tinggal di open block aja, tinggal di open block atau dari halaman ini IP blocker ya, tinggal di delete aja datanya, teman-teman. Nanti otomatis dia bakal bisa kebuka seperti itu. Oke, sampai sini clear ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, ini menariknya ya. Ini fitur pop-up info namanya ya. Ini hanya bisa disetting masing-masing campaign, nggak bisa general. Artinya kalau misalnya mau pakai fitur ini, teman-teman harus menambahkan di settingan campaign masing-masing. Jadi di campaign, edit campaign, scroll ke bawah, cari pop-up info ya, terus tinggal di show. Nah, tinggal tambahin tuh titelnya apa, isinya apa, terus buttonnya apa, seperti itu. Nah, ini bisa dimasukin bahasa Arab juga. Artinya teman-teman bisa masukin doa di sini. Begitu, teman-teman. Lanjut ya. Oke. Nah, terus ada settingan tambahan ya di dalam ini. Bentar ya. Nah, ini dalam settingan form security, kalau di scroll ke bawah ini ya, di bawah sini ya, spam detection, scroll bawah. Nah, itu ada settingan untuk ini, teman-teman. Settingan untuk ini, WhatsApp number validation sama dynamic CAPTCHA. Kalau mau pakai yang seperti ini, dynamic CAPTCHA tinggal diaktifin. Kalau mau ngedeteksi WhatsApp-nya asli atau enggak, eh, diaktifin juga. Tapi jangan lupa dibaca ya, poin 3 ini penting banget. Pertama, hati-hati jika menggunakan fitur ini karena ada sepeda yang tadi yang sudah saya jelaskan gitu ya, bahwa nggak semuanya itu user itu dia masukin nomornya WhatsApp-nya valid gitu ya. Pastikan juga menggunakan WNS.id karena ini udah ada settingan fitur untuk mendeteksi nomornya itu valid nomor WhatsApp atau tidak gitu ya. Terus menggunakan fitur ini berarti tidak bisa. Oke, nah jadi ini peringatan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nggak mau pakai ini, tinggal di nonaktifkan saja. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, seperti ini apa namanya ya? Settingan WhatsApp flying button ya. Jadi kita bisa apa? Menambahkan button langsung ke WhatsApp admin gitu ya. Bentuknya flying mengambang.
Artinya ketika di scroll dia tetap akan ada di sana seperti itu. Nah, nanti ketika bentuknya itu dari HP gitu ya, nanti dia akan menyesuaikan dengan layarnya teman-teman. Nah, tinggal dikasih judulnya apa gitu ya, teksnya apa. Nah, ini nomornya apa gitu. Kita tinggal bisa mengaktifkan eh, mau di campaign, di form, atau di invoice seperti itu. Nah, ini eh, bentuknya general ya. Kalau misalnya teman-teman mau matiin di halaman campaign, bisa aja. Nanti tinggal ke WhatsApp, ke campaign, edit campaign, scroll ke bawah, cari WhatsApp playing button ya. Itu tinggal di custom aja, terus tinggal dimatiin. Nanti otomatis di campaign-nya teman-teman bisa off gitu ya. Atau mungkin khusus di halaman campaign nomornya beda gitu ya. Tinggal diedit aja di campaign-nya masing-masing gitu. Nanti otomatis bakal beda gitu. Oke, selanjutnya ini yang menariknya, credit card khusus untuk Mitrans ya. Jadi sederhana settingannya, tinggal pilih credit card, PC, Mitrans gitu ya. Pilihannya transfer ya. Oke, transfer betul, transfer. Nah, dia pilih nanti credit card. Nah, ketika dia di next, nanti akan muncul card number dan bla bla bla. Seperti ini, teman-teman. Jadi yang mau pakai CC, silahkan pakai Mitrans ya. Sementara ini. Terus, improve feature. Oke, jadi kalau untuk biasanya itu kalau di Midterms itu ada jam to apps ke GoPay. Nah, saat ini dia udah bisa lewat Shopee, teman-teman. Tinggal diaktifkan. Terus biasa suka ada apa ya? Donatur yang nakal, kita bisa ngaktifin setup maksimum donasi ya. Berapa juta? Itu settingannya di donasi aja, setting form. Tinggal dicari maksimum donasi ya. Terus ini kebutuhannya untuk apa? Untuk short, simple shortcode ya. Edit variable payment. Terus di sini ada shortcode jumlah donasi terkumpul berdasarkan tahun. Nanti akan saya kasih previewnya. Terus di sini ada shortcode. Jadi, Mas, tolong dong tambahin. Saya pengen list data campaign, tapi yang dia itu sudah expired, Mas, gitu ya. Nah, teman-teman tinggal setting aja itu di Indonesia shortcode gitu ya. Bentuknya itu list atau grid. Settingannya otomatis gitu ya. Kan nanti kan bisa cuma donasi aja sama ID ya. Nah, itu tinggal ditambahkan date expired gitu. Otomatis nanti semua yang expired akan tampil, teman-teman. Apakah itu bentuknya list ataupun grid seperti itu. Terus di sini ada Basnas Butter Referral Code. Ini nanti kalau misalnya kerjasama teman-teman dengan apa namanya dengan Basnas nanti tinggal bisa dipakai gitu ya. Terus kemarin ada juga minta, Mas, aku kan mau follow up nih, follow up kedua ada QR code-nya gitu ya. Tapi di velg kedua ini yang QR code ini aku nggak pengen nampilin gitu. Caranya gimana, Mas? Nah, teman-teman tinggal masukkan aja nih settingannya. Hide QR seperti ini gitu ya. Buka kurung kurawal, hide QR. Otomatis nanti ketika follow up, nanti QR-nya nggak akan muncul, teman-teman. Seperti itu. Terus ini ada tambahan juga check human with. Jadi ini kenapa ditambahkan check human di form register ya? Karena ada beberapa di spam ya. Kalau feeling saya sih masuknya ini bukan dari register formnya donasi aja ya, tapi langsung dari register formnya si WordPress biasanya. Nah, tapi untuk jaga-jaga ya ini saya kasih aja tambahan gitu ya untuk ngecek iya itu gimana apa enggak. Terus, nah akibatnya buat eh, data yang udah sampai belasan ribu user ya, ketika ngeload data dashboard itu kan dia ngecek itu teman-teman ngecek apa? Ngecek data member ya. Nah, ketika membernya itu banyak banget gitu ya, dan dia itu sebelumnya itu nggak verified gitu ya. Nah, ini tidak verified gitu. Otomatis kan dia lemot ya, nggak bisa kebuka dashboardnya. Nah, ini ditambahin ini. Jadi untuk ngecek CS rotator maupun campaignernya gitu ya, dia itu harus verified donasi aja member. Nah, otomatis itu membuat nanti data loadnya lebih cepat walaupun dia itu ada bulk spam user ya dari yang spamernya seperti itu. Jadi fungsinya ini itu untuk mempercepat. Gitu. Terus bug fix. Oke, jadi teman-teman saat ini udah bisa ya untuk collab scheduler ya. Collab 1 sampai dengan 5 itu disesuaikan nanti. Jadi dia nggak salah ngambil tuh, nggak salah ngambil dari uh, follow up yang mau diambil teks-teksnya dari yang mau di follow up seperti itu. Terus ada delete CSS style yang kurang. Terus di sini ada option custom title zakat mau setting.
Ini ada beberapa ya, ada Club Queries, ada ini, mana ada yang minta ya. Hide campaign draft, unlist, archive, pending review itu nggak keluar di setlist sudah. Ada handling, uh, ini apa? Petik satu di jasa stick. Terus beberapa apa? uh, Halaman campaign change password sama password nggak bisa kebuka, ini udah bisa juga aman. Terus head statistic affiliate, ini udah aman juga. Terus ada bug juga ya, value nggak bisa kebaca di TikTok, ini sudah ada tambahan juga, udah aman. Terus di my profile ya teman-teman ya, itu kan sebenarnya nggak bisa ya, ini sudah bisa. Untuk pilih provinsi, kabupaten, kota, sama kecamatan sudah aman. Terus ini kemarin yang sempat jam to apps-nya GoPay, yang keluarnya hanya QR, ini udah bisa balik lagi ke GoPay ya, udah bisa langsung jam to apps. Terus ada ini delete option edit email, ini dimatiin sama login number dimatiin untuk security teman-teman. Jadi yang hanya bisa diedit itu hanya nomor WhatsApp-nya saja. Terus ada ini juga cross-site scripting ya untuk form donation sama main profile itu juga sudah diamanin teman-teman. Jadi uh, nggak usah khawatir untuk yang ketika ada user yang mau nambahin script-script aneh di form donation sama maupun di my profile. Seperti itu. Oke, terakhir how to update teman-teman itu pada 60% ya. Oke, tinggal nanti kamu mau plugin donasi aja, klik update gitu ya. Nanti akan keluar 2101 ya teman-teman. Nah, setelah update, jangan lupa nanti masuk ke sini, donasi aja, setting license ya. Terus di DB update, klik update gitu. Kenapa harus di klik update ini? Karena ada perubahan table di database-nya teman-teman. Jadi harus disesuaikan lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Thank you, thank you. Mungkin ada pertanyaan teman-teman. Oke, oke, bentar. Ini saya mau kemana ya? Eh, Ada yang belum nggak? Oke, ini saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, oke. Jadi di apa ya, yang belum sempat ditampilin tadi, gimana? Oh ya, ini ngasih tahu aja. Jadi ini di Teams gitu ya. Nah, ini teman-teman tinggal pilih mau desktop view atau mobile, terus settingannya di sini, terus di form. Nah, ini settingannya di sini teman-teman ya. Oh, ini kalau maksimum donasi. Kalau misalnya nggak mau ada maksimum donasi, disetting nolnya aja. Kalau misalnya mau misal berapa juta gitu ya, tinggal ditambahkan aja maksimal berapa gitu ya. Jangan lupa diupdate teman-teman gitu ya. Terus di security di sini settingannya, spammer detection, tinggal diklik dia mau berapa kali gitu ya. Settingannya apa, ininya juga itu. Terus di payment, nah ini tadi remit cepat ada di sini ya teman-teman ya. Nah ini ada settingannya, sandbox sama live production. Nah ini dia bisanya ini QRIS, GoPay, OVO, Dana, link aja, ShopeePay. Nanti dia metodenya pakai QRIS, ini PABSI ya. Nah kalau mau daftar tinggal klik yang ini ya teman-teman ya. Ini tinggal diklik tab ya. Nah nanti ketika teman-teman mengisi pendaftaran ini, nanti otomatis nanti akan ada admin ya yang akan hubungin teman-teman. Nanti biar dipercepat lah pendaftarannya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti tinggal setting tuh settingannya, sandboxnya apa kalau mau tes gitu ya, live-nya apa gitu ya teman-teman ya. Oke, terus general teman-teman. Nah ini settingannya teman-teman. Oke, oke, sebentar ya. Nah ini di general. Nah ini ditambahkan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman total terkumpul, jadi kan misal nih ada case, Mas, aku pengen nampilin hanya di tahun ini aja, bisa nggak ya? Gitu. Oke, emang nggak bisa. Jadi tinggal diklik aja nih, tinggal di copy, nanti udah langsung ke copy. Terus scroll ke bawah. Nah, ini WhatsApp paling button, teman-teman. WhatsApp paling button, tinggal diisi gitu ya. Kalau mau dimatiin, tinggal di save.
Nah, kalau mau disetting di halaman campaign, oke, ini apa ya? Aja deh. Oke, ini scroll ke bawah ya. Nah, di sini WhatsApp flying button. Nah, ini tinggal di nonaktifin teman-teman. Kalau mau diaktifin tinggal diaktifin aja. Otomatis settingannya akan beda dengan yang default, yang general seperti itu. Nah, terus profile info di sini judulnya kasih, deskripsi, sama buttonnya apa, sama external link button. Nah, misal gini teman-teman, misal contoh ya. Misal ini aku mau pakai external link button. Aku pengen pakai ini WhatsApp link langsung ke CS atau custom link gitu ya. Misal apa donasi yuk ya. Nah, ini aku mau rank ke mana gitu ya. Misal ada case khusus, teman-teman punya landing page khusus gitu ya. Ya, aku pakai Google Doc. Oke deh. Ya, ini kok publish. Bentar, masih draft ya. Nggak bisa nanti dibuka. Ini di publish. Oke, di view. Nah, linknya akan berubah teman-teman. Kalau diklik nanti akan lari ke google.com. Seperti itu. Nah, settingannya ini juga tadi kita juga bisa langsung arahkan ke WhatsApp. Gitu ya. Jadi ibaratnya itu CTA-nya itu larinya langsung ke WhatsApp gitu ya. Mungkin ada case khusus, dia pengen dikasih tahu dulu atau segala macam gitu ya. Nah, dia bisa langsung ke sini. Sound ya, apa satu tiga, bla 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 gitu ya. Salah. Add admin, nomornya di sini. Aku mau donasi. Ini aku update. Oke. Nah, ini saya refresh. Nah, nanti langsung berubah nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat sebelah kiri bawah ya, itu linknya langsung ke WhatsApp. Nah, ketika diklik, nanti akan otomatis lari ke WhatsApp-nya teman-teman. Otomatis logonya, sorry, ada ikonnya. Ada tato. Seperti itu. Oke, saya akan baca pertanyaan. Untuk sementara belum bisa, Mas. Saya peduli ya. Selain WA notif, terus kan di follow up WA untuk masuk ke variabel membuat campaign, apa sudah bisa? Variabel membuat campaign. Udah ada belum ya? Aku lupa eh. Nanti aku cek lagi ya. Sudah ada belum ya? Saya cek aja di sini ya. Set notification, fundraiser. Ini Mas, ada nih. Eh, fundraiser pada campaign jika ada. Oh, nggak ada yang ini fundraiser ding. Campaignernya belum ada ya. Oke, nanti next update Mas ya. Kita tambahin. Mas Hamdani, terus Kang untuk fitur blog, spammer itu berlaku juga ikon itu. Jatuhnya ini kan eksekusinya itu di form donasi Mas ya. Artinya siapapun dia, linknya itu baik itu larinya itu, masuknya itu dari WhatsApp atau larinya apa maksudnya itu dari Facebook gitu ya. Itu nanti akan diskusi di form donasinya gitu ya. Nah, nah, otomatis nanti eh, siapapun dia gitu ya, larinya itu nanti akan bisa larinya itu nanti eh, bisa di blok seperti itu. Gitu, teman-teman. Siap Kang, aku kira update kali ini. Hehe, santai Mas. Nanti secepatnya lah, itu kan gampang ya. Paling nanti tinggal, ini kan tadi adanya 2101 ya, nanti 2102 paling kedua hari tadi juga ada seperti itu. Terus Mas Ardi, VA BSI remit cepat Pak, kode billernya VA siapa? Kebetulan cuma ada VA BSI. Oke, iya Mas, saat ini baru ada BSI ya, karena emang baru banget rilis ya. Ada remit cepat, kode billernya VA-nya, oh itu kalau yang saya coba ya, jadi otomatis itu nanti akan keluar nama kita teman-teman. Jadi sangat bagus ya. Jadi itu nanti eh, larinya itu UX secara UX itu akan lebih bagus karena user tadi akan tahu ketika dia masukin oh namanya ada seperti itu. Gitu sih. Short campaign background campaign kapan ada Kang? Short campaign. Bukannya sudah ada ya? Oh, kalau short campaign nggak ada ding. Yang ada hanya form apa namanya? Short short form. Next update Mas ya, Mas Ardi. Thank you masukannya.
Terus ada lagi teman-teman pertanyaan? Oke, jadi oke ya. Ini tadi misal nih, eh, saya itu ya, saya demo ya. Misal nih si Cevi ini ya, si Cevi, saya mau buat dia vlog. Oke, saya refresh nih si Cevi, kan dua kali dia nih ya. Refresh. Nah, otomatis nanti si Cevi, oh ini beda dia berarti nih. Nah, kita cek ya, ini namanya sama tapi kan dia beda ya. Kita cek IP-nya yang ini. IP, IP. Ini 140.21.3.11.2 ya. Sementara yang ini 215.99. Oke, beda. Nah, otomatis nah ketika kita blok gitu ya, otomatis nanti kita akan mendeteksi nih siapa dia. Begitu, teman-teman. Oke, oke, oke. Kira-kira gimana ini? Ada yang mau open mic untuk update kali ini? Kira-kira bermanfaat nggak, teman-teman? Membantu nggak? Ada yang mau open mic? Oke, ini ada juga Mbak Karona. Oke. Ada Pak Narto juga. Ada Mas Faiz, Mas Rian, Pak Agam. Oh ya, untuk Pak Agam sudah ditambahkan Pak ya, yang cross site scripting. Nanti bisa dicoba, tinggal dites saja. Terus apa lagi nih, Mas Dim, monggo kalau ada pertanyaan. Makasih untuk kreditnya Kang. Oke, sama-sama. Minta penjelasannya remi cepat tadi Mas. Oke, jadi intinya gini teman-teman, remi cepat itu saya balik lagi ya. Oke, sebentar. Apa hari? Oke, remi cepat. Nah, jadi intinya teman-teman, remi cepat ini adalah PG baru lahir ya, PG baru lahir. Ini Pak Didik, Pak Didik ya. Beliau itunya CEO-nya gitu ya. Nah, saat ini itu baru ada QRIS sama BSI. Oke, saya bantu jelasin lagi ya. Nah, bedanya dengan PG lain, ketika mereka itu pakai QRIS atau e-wallet, itu kenanya persentase teman-teman. Sederhananya misal ya, anggap 1% gitu ya. Kalau dapatnya 1 juta, hilanglah itu. Berapa itu 1% dari 1 juta? Kenanya 10.000 kan? Nah, kalau QRIS mau kecil mau gede, itu kenanya hanya 1.000 teman-teman. Jadi itu nikmatnya di situ gitu ya. Terus basic VA. Yang lain stoknya lebih mahal. Nah, ini dia kenanya 2.400. Terus, Mas, VA yang lain kapan gitu ya? Nah, nanti kita tinggal tunggu aja nih update-nya dari Remit cepat gitu ya. Semoga dalam waktu dekat ada tambahan-tambahan payment dari yang lain masuk seperti apa? Seperti Mandiri, BCA dan lain-lain seperti itu. Boleh saya bantu tambahkan, Mas Oke, Ridwan? thank you Mas Jaler. Monggo silakan. Ini Oke, dari Remit cepatnya sendiri ya. Monggo. untuk kirisnya, kita untuk pembayarannya kita menggunakan metode exclude. Jadi untuk saya tambahkan untuk potongannya nanti akan ditanggung oleh donatur, Mas. Jadi kita terimanya Oke. bulat. Misalnya transaksi 1 juta, Hmm. itu persentasenya itu sekitar potongannya 1%. Jadi kita terimanya sebagai yang open donasi tetap 1 juta. Lalu yang melakukan paymentnya nanti akan ditambahkan 1% dari transaksi itu. Oh, 1% Gitu. kenanya. Iya, Mas. Oke. Kalau kalau PG yang lain berapaan Mas ya? Ada riset nggak Mas? Ini 1% karena real time, Mas. Kalau Oke. non real time 0,7, Mas. Seperti Hmm, itu. artinya kita bisa itu ya, bisa milih ya. Iya, Mas. Oke, oke. Gitu teman-teman. Jadi ternyata ada persentase 0,7 sama 1%. Kalau misalnya mau real time, kena 1%. Kalau nggak real time itu berapa jam Mas ya? H+1, Mas. Plus satu ya. Oke, oke, Iya, oke. Thank you, thank you. Kalau BCPA-nya benar 2.400 ya. betul, Mas. Oke, jadi yang 1.000 ini saya ambil lagi, ini kenanya di usernya ya, Iya. di donaturnya ya. Oke, oke. Siap, siap, siap.
Ada aja setiap harinya. Oke, thank you Mas Anulilba. Apakah semua teman-teman yang oke, sudah semua Pak Agam, tinggal dicoba aja Pak. Kalau misalnya ada lagi tinggal diinfo aja. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Kalau misalnya yang mau duluan update, itu di member page itu sudah saya apa namanya ya, sudah saya upload. Teman-teman tinggal download manual, upload manual. Itu nggak perlu update DB ya. Kalau misalnya otomatis, kalau nanti tinggal tunggu setengah jam lagi ya baru saya update. Itu tinggal ngikutin metode yang ini. Jadi klik update now. Setelah itu masuk ke sini, terus update. Seperti itu teman-teman. Kalau yang langsung dari QRIS-nya kapan Mas yang tidak lewat PG? Dari QRIS resmi gitu ya? Oh, saya belum kepikiran itu. Saya nggak tahu kalau mereka itu open API nggak ya, teman-teman. Open Mas? Oke oke, thank you masukannya. Nanti saya coba. Kalau misalnya Mas Dim ada apa namanya ya, link-link, nanti boleh di-share aja Mas, nanti biar saya coba pelajari. Terus Kang untuk tulisan Arab itu tadi untuk di mana ya? Itu untuk di sini Mas. Di apa? Mana tadi ya? Nah ini campaign, edit campaign, pop-up info. Itu tinggal dimasukin. Jadi ketika dia apa namanya ya? Sebelum sukses submit donasi, keluar dulu nih pop-up info gitu ya. Terserah mau ditambahkan apa? Apakah doa atau info-info yang lain. Seperti itu. Jadi ini sifatnya open, makanya nggak ada tulisannya pop-up doa itu bukan gitu ya. Makanya pop-up info, serta teman mau kasih info, apakah doa segala macam bebas. Seperti itu. Oke, Yudis interaktif. Oke, thank you Mas. Sambil tolong DM aku Mas ya, di Telegram ya, Mas Dim ya. Oke, oke. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, kalau nggak ada, nanti Mas Gilang sudah direcord kan ya? Sudah belum ya? Sudah, Pak. Oke, oke, sudah. Ya. Oke, thank you. Nanti kita update juga teman-teman bagi teman-teman yang ketinggalan atau mau review lagi. Nanti standby aja. Nanti akan kami share di eh, YouTube linknya sama di grup ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu teman-teman. Kalau boleh open kamera gitu teman-teman. Kita mau apa namanya? Mau kita screenshot buat update. Mas, apa bisa ditambahkan update edit payment method? Kayaknya belum bisa, Mas. Sementara belum bisa ya, Mas Maiswartono. Oke, saya stop share. Oke, Mas Angga, kayaknya baru potong ya. Ganteng sekali. Oke, Mas Dimas, Mas Mbak Ulan, Pak Agam, kalau mau. Mas Dim, Mas Nurokim, Mas Pak semuanya. Oke, semuanya. Oke, semua. Satu, dua, tiga, cheese. Jempol, CA. Satu, dua, tiga. Ayo anaknya Mas Angga, CA. Oke, terima kasih teman-teman sudah selalu setia sama donasi aja ya. Semoga update kali ini bisa teman-teman manfaatkan sebaik mungkin. Karena apa? Karena berapa bulan lagi ya? 4 bulan lagi ya. Kita bakal masuk bulan Ramadan. Artinya teman-teman bisa coba diulik dulu fitur yang ada biar nanti ketika puncak-puncaknya teman-teman nggak bingung seperti itu pas bulan Ramadan. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya dan jadi amal hidayah buat kita semuanya. Thank you. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank